Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kita lihat nyata-nyata nanti kita perbandingkan di dalam program Islam Jamaah itu betul-betul ngajak ke golongan, betul ya. Coba pikir apa sih ngajak yang dominan, maksudnya walaupun disuarakan ngajak ke Quran hadis, nanti akan kita terangkan kalau ngajak ke Quran hadis sebenarnya apa sih intinya yang dilakukan oleh para rasul, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Istilah ngajak kepada Allah, ngajak kepada Quran hadis itu harus ada bukti, harus sesuai. Nah, dulu kita dibungkus itu, taruhlah ini, sekarang kita taruh dulu sebentar. Coba sebentar pikir, kan diajak untuk memperbanyak anggota, satu, menguatkan anggota, bahkan memerintah mengeluarkan infak ngawur sudah, yang sunnah diwajibkan ditentukan, sekarang malah masya Allah tambah peluas di mana-mana. Ada pajak sepeda motor, pajak mobil, sepeda motor 5.000. Sekarang katanya begitu, di mana-mana menyebar sudah. Yang punya mobil 10.000, apa begitu di satu bulan tuh kali 12 berapa? 12 bulan 120.000 kali berapa orang? Belum lagi yang lain-lain belum dimasuk itu ya, yang bata merah sampai orang mikir, yang kalau yang dulu istilahnya pakai sabarun mikir, kok bata merah itu apa sih maksudnya? Opo? Kalau nggak itu hanya saya pernah pulang dari Makassar, saya pernah nanyakan bata merah nggak bukan mereka, saya begitu dalam hati. Saya ungkapkan teman-teman itu, iya, pusat itu dari bata merah itu kan, kalau orang mikir kok gimana sih maksudnya? Untuk apa mau dikirim bata merah terus belakang diganti, kalau nggak bujukan bata merah, bujukan uang kirimkan, ujungnya kirimkan juga, terus korban juga begitu. Ini saja. Nah terus betul di atas namakan sabilillah, tapi sekarang wujudnya apa coba? Wujudnya misalkan uang itu kalau diwujudkan bangunan semua mungkin apa tidak? 60 miliar, 40 miliar misalkan per bulan. Mana bangunan? Coba bangunannya jenengan yang ada di daerah, kemudian ada di desa, di kelompok, utang apa enggak? Utang, suruh bayar nyicil lah. Nah, sekarang berarti kalau jujur berarti kan dipakai kegiatan yang dominan. Nah, pertanyaannya kegiatan apa? Secara agama. Oh, ternyata kegiatan menguatkan jamaah, menguatkan asobiyah, menguatkan firqah, sogok sana, sogok sini, untuk menyimpan hal takfir, mengkafirkan orang. Berarti murni itu semua kalau dipikir sehat itu kegiatan dunia. Karena akhiratnya ini bungkusnya saja, kamuflase. Lalu pikir, berarti ya benar ini ajakan ke asobiyah, lebih dominan, lebih pasti ini ajakan menguatkan suatu golongan. Buktinya apa? Kalau ada penginsaf masuk, apa yang dilakukan pertama kali? Mesti penguatan golongan. Apa itu? Bayar. Ini jamaah tenan. Habis itu sambungnya harus tertib. Wah, ini kan menggalak orang supaya ada di situ, betul-betul kuatkan golongan. Belum lagi harus taat kepada imam kelompok, imam desa, imam itu betul-betul digulung ke orang, mentaati, menghormati orang kelewat batas sampai betul-betul terjadi mengalahkan taat kepada Allah Rasul. Apa buktinya? Dari Quran hadis ditolak kalau nggak ada ijtihad imam, kalau bertentangan dengan ijtihad imam. Nah coba, kalau nggak cocok dengan ijtihad imam, belum diizini oleh imam, lah coba, apa ada dari zaman dulu ajakan salafus saleh seperti itu? Tidak ada sudah. Nah, itu satu sisi. Jadi kalau diteliti dan menemukan, oh ini mengajak kepada imam, berarti imam itu pemimpin manusia, untuk menghormati dia, diagukan, dijadikan dibungkus agama. Ini jalan surga. Jalan surga, kamu ketemu Rasulullah lewat imam ini nanti.
Gak bisa kalau nggak dituntun, kalau nggak lewat imam ini. Masya Allah, semua halusinasi saudara. Oleh diri saudara. Jadi betul-betul ajakan kepada manusia, ajakan kepada golongan. Kenapa begitu? Apa seharusnya yang namanya ajakan kepada Allah? Ciri-cirinya ajakan kepada Allah itu adalah ajakan kepada tauhid. Apa maksudnya ajakan kepada tauhid? Dakwahnya itu saudara, dakwahnya itu semua urusan betul-betul diajak ibadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, khusyuk kepada Allah, dekat dengan Allah, terus Allah. Nah ini semua hanya media perangkat saja. Jadi umpama ada golongan itu kendaraannya saja, nggak begitu, bukan itu yang utama. Coba kita perhatikan. Pertanyaan pertama saja, ketika kita diajar kepada Islam Jamaah ini, apakah diajar kepada tauhid? Pernah kita diajari di perkara tauhid? Padahal itu sangat ma'ruf, masyhur, terkenal. Namanya Islam manhaj as-salafus salih tidak keluar dari itu. Hanya ketika saya di Masjidil Haram, ya, yang awal saya menilai di sini ada kesalahan, karena dakwahnya ini menyimpang. Caranya yang dimaksud, prioritasnya, skala prioritasnya menyimpang. Bukan tauhid, bukan akidah, tapi lebih kepada membesarkan golongan, pada jamaah, ketaatan kepada imam. Jadi penyimpangannya akhirnya terjadilah karena ini merezel istilahnya. Apa bahasa dulu merezel? Pindah geser tidak sesuai dari manhaj tata cara berdakwahnya salafus saleh, sehingga penyimpangannya terus meluas. Ya, sampai pernah baca namanya Masail Jahiliyah, ada 128 ya. Itu tidak ada satu poin pun kita nggak kena kalau mau diteliti. Masail Jahiliyah dulu maksudnya. Jadi kegiatan kita itu, kebiasaan, akhlak, tabiat, kepribadian, ucapan tidak keluar dari 128 masail jahiliyah. Gitu. Kecuali yang sampai ke level syirik itu memang, tapi berbau-bau itu ada. Kalau diteliti itu ada, kena. Tidak kena. Gitu. Jadi saudara sekalian, ya kembali ke bahasan awal tadi, memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah membuka hati dan membuka jalan. Ada yang dibuka jalan, lalu dibuka hati. Ada yang dibuka hatinya dulu, baru ketemu jalan. Ada yang bersamaan dibuka hati dan ketemu jalan. Artinya begini. Contohnya ya, saya kemarin 2 minggu yang lalu ke daerah Malang. Kalau dulu bahasanya nerobos, kalau sekarang ya safari dakwah, rihlatul ilmi. Sana ada namanya 7 bahkan 10 yang baru dimaklumi. Itu saudara, bekas kepala pondok mengundurkan diri, ketua Golkar dari mengundurkan diri, ketua apa lagi mengundurkan diri, banyak tokoh-tokoh 7 orang itu. Ada wakil imam desa yang punya masjid 2. Ya, alhamdulillah hijrah sampai masjidnya. Insya Allah. Yang saya ingin ceritakan, pertama yang satu tokoh bekas ketua pondok, bekas ketua Golkar di Malang. Beliau ini cerita, saya dari awal nggak pernah ke
ketemu Syekh Khalil, tak pernah. Sebenarnya saya tak pernah, dan saya tak pernah. Tapi banyak sekali semakin diungkap kesalahannya menurut mereka, semakin tak ada tanya. Ini namanya dibuka jalan oleh Allah. Dibuka jalan, tapi ininya belum, artinya belum, tapi dibuka jalan, hanya bertanya gitu. Kok begini ya, kok begini, kok begini. Akhirnya lama-lama dia gak enak gitu, belum mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Gak enak, kayaknya ini gak bagus, sudah gak benar ini, jalan ini sudah, dia mundurkan diri. Nah setelah itu dimaklumkan. Nah, karena mundurkan diri terus mereka curiga, akhirnya dimaklumkan. Sebenarnya dinonaktifkan, dimaklumkan. Dan baru nyari, jadi namanya setelah nyari baru paham. Ada yang jalannya begitu, sehingga ya nanti yang lain-lain itu ya tanda tanya orang itu tokohnya. Nah sekarang satu persatu semua bertanya kenapa ada apa, jadi dijelaskan. Padahal dia baru ngerti lah. Oh ternyata parah ini penyimpangannya. Yang satunya yang punya masjid belum mau ketemu saya kemarin, saya baru datang ini. Masih takut, 2 hari nggak bisa tidur setelah diancam sama Jokam, diancam masjidnya mau dirobohkan. Nah padahal itu masjid itu ya tanahnya atas nama dia, masjid dia yang membangun dia, sama satunya lagi wakil daerah yang juga sudah hijrah. Ini artinya dua-duanya paruh-paruh lah. Yang lain itu maksudnya ya bantu tapi nggak banyak. Yang punya 2 orang ini diancam mau dirobohkan, 2 hari nggak bisa tidur. Terus saya datang, belum berani ketemu saya bilang udahlah datang 10 menit aja, 5 menit atau 10 menit ketemu aja sebelum. Nah kita sudah mulai acara dengan yang lain, sudah 1 jam, dia datang, duduk bukan 10 menit ya, 3 jam. Setelah sholat dia masih minta duduk lagi. Awal dia datang salaman pakai masker, tutup salaman, saya jangan difoto ya, saya jangan difoto ya. Habis sholat minta foto sama saya. Ya, ini namanya Allah membuka. Rata-rata itu ya karena kadang-kadang digiring oleh Allah jalannya dulu, pemahamannya belum begitu total. Setelah mendengar penjelasan, wah ternyata penyimpangannya luar biasa ya, sangat jauh sekali. Selama ini karena dibungkus dengan bahasa Quran dan hadis. Nah, saya terangkan 1 poin pertama ya, masalah keyakinan keimaman, harus berimam seperti golongan seperti itu berbaikat. Kemudian itu dijadikan syarat sahnya Islam. Tidak sah Islamnya kalau ini kan lama, tapi saya hanya menyimpulkan gini, itu sama dengan Syiah. Dan itu sama secara umum, karena mereka juga punya keyakinan. Ada perbedaan sedikit, dan dari sisi ini Islam Jamaah lebih parah daripada Syiah. Dari lebihannya ini secara umum mirip keyakinannya, karena ada keyakinan tidak manfaat Islam, iman nggak manfaat semua kalau tanpa punya iman. Kalau sana kan 12 keturunan dari Ahlul Bait. Kalau nggak mempercayai itu dengan kaidah-kaidah yang mereka bikin, berarti bukan orang iman lah bahasa kita. Udah kafir sudah. Bukan, standar itu sama, persis sama. Dari sisi kalau Syiah itu harus keturunan Nabi dan dibatasi 12, itu mayat-mayat turunan Nabi. Ini turunan Kediri, Jokam, Jowo, Kampung mana? Ini Jowo Kampung. Ini kalau saya menyuarakan ini, mereka bikin dalil gini, itu kan, itu kelihatan itu ingin jadi imam itu. Yang terjadi
saudara, kalau Anda ingin tahu, itu imam-imam yang dibayar di Suladan tidak mungkin kalau bukan nasabnya. Nah, saya juga rasa nggak mungkin. Oh, lihat aja nanti. Lihat, nggak mungkin. Haram nih. Walaupun nggak diomong haram dari nggak mungkin orang ini. Mesti dari darah nasab. Lihat aja kalau ini meninggal, nanti lihat aja. Nggak mungkin orang ini. Itu syiar gitu. Model syiar. Walaupun ngakunya bukan syiar atau tidak ada, itu syiar. Ya, cuma kalau syiar lumayan. Apa lumayan? Lumayannya turunan Nabi. Katanya harus turunan pendiri pertama. Nanti tak dikirim begitu. Itu orang dibuka begitu, Masya Allah. Berarti bukan milik Rasulullah, bukan milik Khalifah, Khulafaur Rasyidin, bukan milik pemimpin Islam, bukan milik Syiah. Persenannya milik siapa? Orang semua tahu, non Muslim. Kemudian surat tobatnya dan hal-hal kecil menjadi pelanggaran semua sudah. Kalau dinilai jadi pelanggaran semua, karena hal-hal yang pokok ini sudah melanggar, sudah menyimpang agama. Maka di sini sekali lagi ya, ini tetap diulang-ulang terus saja, karena ini sebagai fondasi keselamatan kita. Dan keselamatan kita sadar betul dari kekeliruan ini. Dan sekarang bagaimana? Bagaimana kita sekarang? Nah, mereka kan tetap yang dipertanyakan, wah, rasanya weran imam, gak punya imam kamu. Artinya maksud mereka gak bisa masuk surga. Kan sering tanyakan, imam kamu siapa? Imam kamu siapa? Artinya mereka tetap punya keyakinan surga itu harus lewat iman. Ini yang menciptakan kita itu Allah, yang punya surga Allah. Kemudian Allah membuat aturan yang utama adalah kaitannya dengan Allah supaya bisa masuk surga Allah. Kita enggak, kita digiring kepada manusia, kepada imam, kepada golongan. Nah, ini kesalahan besar kita di situ. Makanya alhamdulillah, terus alhamdulillah kita buktikan dengan semangat hijrah ini harus cari pulihan. Boleh pulihan. Kalau kita hijrah santai aja, apa nggak ngerti apa kira pulihannya ini opoi. Saudaraku, saya katakan berarti kita tobatnya belum nasuha. Nah, kita hijrah ini bukan sekedar hijrah, saudara, harus ada tobatnya. Ada sebagian kita hijrah kita terus perasaannya nggak ada apa-apa. Ada taubat dan kewajiban yang harus kita selesaikan. Karena kita ini hijrahnya bukan hijrah dari kafir ya kepada Islam. Kalau kafir, Islam, al-Islam yahdimu ma qablahu. Nah, Islam itu menghancurkan, membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Kita ini Islam Muslim melakukan banyak pelanggaran besar lagi. Terus sekarang oleh Allah sadar pindah, hijrahnya bukan hijrah sadar gitu, ini salah. Nah, berarti harus ada konsekuensi, ada pulihan yang harus dibenahi, bukan langsung pindah alhamdulillah wis bentirin kok lupa, ya bukan, belum. Hijrahnya harus ada pulihan. Maka malam ini kita bilang pulihan hijrah. Hijrah itu ada, boleh pulihannya apa? Tambalannya apa? Pertama, kesalahan yang lalu harus kita kikis habis, mareni lereng tenang, berhenti semua. Yang kedua, subhat di dalam hati harus dibuang total, bersih total. Kesalahan di masa lalu apa? Tadi sudah disebutkan masalah keimaman itu salah, secara dalil Quran hadis salah, bentuk jamaahnya salah.
secara Quran, hadis, ijma para ulama, penjelasan para ulama, semua bukan itu yang dimaksud imam, bukan itu yang dimaksud jamaah. Terus jawabannya apa? Imam yang dimaksud imam dalam Quran hadis itu pemimpin muslim, pemimpin muslim, seorang pemimpin penguasa muslim. Sampai di Saudi Arabia ya, yang negara Islam, di Jotam dulu di Islam zaman disiarkan begini. Lihat itu, Saudi aja orang tahu bahas bab keamiran itu, berarti orang patek paham itu. Bahasa begitu ada begitu, nggak bahas keamiran. Terus dimunculkan lagi, wah di Saudi itu ada keamiran yang bitonah, tersembunyi seperti kita. Jadi tanya buktinya apa? Nggak ada buktinya. Buktinya nggak masuk akal soalnya. Ada yang bilang ini imam daerahnya dulu. Nasihat ini di Mekah itu kalau pindah-pindah tempat kelompok nasihatnya tetap itu. Dia bilang gini, jadi di sini saudara ada keimaman yang tersembunyi itu kayak kita yang ada. Saya itu pernah ngantar majikan saya bawa tembak, tembak apa? Tembak mau berburu. Ternyata setelah saya antar bisa ketemu orang jenggot-jenggot bawa tembak. Itulah mungkin orang mau berburu itu lah kalau saya batin itu masuk akal banget. Satunya saya tanya, tentu paling ini sepuh dari penerus umum, pulang diangkat dari penerus umum karena brewok kayak orang-orang pati aslinya, tinggal di Karawang, penerus umum ya. Almarhum. Pulang dia bro. Saya tanya, karena itu yang paling dijagokan di Saudi saat itu sudah 20 tahun as-sofili, kerjanya supir. As-sufiri gelar ini dia sendiri yang bilang, haji saya ini as-sufiri. Dia bilang as-sufiri, supir, tukang supir bis itu satu yang antar daerah Riyadh, Tamam, yang keluar supir. Saya tanya, jenengan itu kok yakin kalau di sini ada? Saya belum ngaji, tapi saya setelah baca sejarah Saudi, sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian perjuangannya Malik Abdul Aziz menyatukan umat, saya sudah baca semuanya. Kok nggak ada ya istilah-istilah amir-amir bitonah itu, kok nggak ono di sini, ada tersiratnya aja nggak ada. Misalkan ada yang menandingi Malik Abdul Aziz tersembunyi, terus dicari golei, nggak ada sama sekali, nggak ada cerita itu. Oleh ini saya tanya, ya, kok jangan yakin demikian dan keamiran yang tersembunyi ini ceritanya apa dasarnya? Kalau nanti saya pernah dari penumpang saya semua sudah turun, tinggal satu orang jenggotnya panjang, jenggotnya turun, betul sunat saya bawa itu hadis sunat saya. Terus langsung keluar tanggati angkat jemaah. Ayo ada jemaah. Anda imam. Ayo imam. Kamu jemaah? Iya saya jemaah. Kamu punya imam? Iya saya punya imam. Dan terus dari itu terus kita perubahan terus mau pulang kemarin pesan khusus Anta main fil jannah. Kamu dan saya surga insyaallah. Saya batin setelah itu. Baiklah, biasa diomong kalau orang Arab. Sama fil jannah insyaallah. Biasa saja. Doa kita. Kamu dan saya insyaallah mudah-mudahan masuk surga. Kalau bahasa kita begitu. Anda jamaah bagi orang Arab ya jamaahnya.
semua umat Islam yang ada itu imamnya rajanya itu. Dan dari mana Anda menilai bahwa itu persis seperti jamaah kita? Jadi nggak jelas gitu anunya, hujahnya itu nggak jelas. Nah, itu secara logika akal sehat saja kita sudah nggak terima, apalagi dalil. Ada sama dalil. Jadi kondisinya Bapak Ibu sekalian, kita dulu tertipu tapi tidak terasa. Karena perasaannya jamaah harus begitu, imam harus begitu. Padahal ternyata apa? Itu hubungan manusia dengan manusia, bermuamalah supaya itu bisa bersatu, berjamaah, bertawun, tidak bermusuhan, tidak berfirqah-firqah, maka adalah syariat imam itu harus satu, muslim, umat Islam itu harus berjamaah, nggak boleh berpecah belah. Aslinya cuma gitu. Dan begitu. Nah ini ditarik menjadi sebuah kelompok kecil tersembunyi, diangkat imam atas nama agama, imam agama, dan terus dikembangkan, disyaratkan menjadi syarat masuk surga dan seterusnya. Masa udah jauh kan, baru imam sama jamaah. Quran hadisnya juga begitu, merasa paling murni, ternyata terjemah saja. Kita meninggalkan namanya ya ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran yang sudah disusun oleh para ulama sejak zaman itu, sejak zaman para tabi'in, di ujung tabi'in ya, yang sudah disusun sejak zaman itu, ketertiban ilmu supaya kita nggak salah di dalam memahami ilmu. Ulumul Quran itu isinya apa? Tafsir Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu nasikh mansukh. Apa itu nasikh mansukh, kitabnya mana, sudah dibukukan semua oleh para ulama. Kita tinggalkan semua itu. Saya ketika pertama di Masjidil Haram itu, ya banyak sekali tiap hari bisa istirja saya. Di antaranya ini, Masya Allah, ilmu yang tulisan kaitan dengan Quran sudah diambil, dipelajari dan dipelajarkan oleh para a'imah, imam-imam ahli ilmu zaman dulu. Tinggalkan semua. Atas nama apa ditinggalkan? Kitab karangan, menyesatkan. Kita meninggalkan ulumul hadis, mustalah hadis, al-jarh wa ta'dil, syarah-syarah hadis yang sudah dikenal dan sudah dipakai di Masjidil Haram terutama. Nggak ada di Masjidil Haram orang memaknai hadis langsung, maknai kayak kita itu maknai terus keterangan, nggak ada. Pasti baca syarah para ulama yang sudah dikenal, sudah maklum. Syarah itu penjelasan, keterangan. Nggak keluar dari itu, mereka nggak berani. Ini orang yang sudah ahli hafal Quran, hafal hadis, orang Arab, di dalam memaknai, menerangkan hadis itu nanti mengikuti syarat ulama yang dikenal orang sedunia dan kitabnya diakui orang sedunia. Baratnya begitu. Nah, contohnya Fathul Bari misalkan. Fathul Bari itu syarat Bukhari, bukan nama orang. Nama orang, mudah-mudahan bisa ke arah Fathul Bari. Nah, jadi saudaraku, saya kagetnya begitu. Ini contoh ya, satu syekh yang saya duduk itu asalnya dari India. Asalnya dari India, bukan saya ya. Saya ya pakai Fathul Bari juga. Yang saya dan ini dosen syekh kabirnya di Ummul Qura Mekah. Saya duduk ini kan dikenalin. Saya Sofiyuddin ini dikenal hafal hadis, kutub sita, apa lagi. Ketika beliau menjelaskan itu nggak keluar dari Fathul Bari, tetap pegang Fathul Bari. Giliran kita Quran nggak hafal. Saya sendiri waktu itu, saya ini apa ya? Ibaratnya apalagi saya ngomong Quran nggak hafal, hadis hafal dikit-dikit, yang dihafal man awrada bukuhatal jannah fal yalzamil jamaah. Ya sebentar itulah hafalannya. Bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab, bukan ulama. Loh kok bisa? Nerangkan Quran sama hadis hanya sekedar terjemah, gak ada rujukannya. Masya Allah. Umpama
menerangkannya pun juga harus belajar dulu. Belajar bahasa Arab, nausarah, balaghah. Masih banyak yang harus dipelajari. Ini alatnya nggak belajar, bukan ulama. Kok berani menerangkan Al-Quran dan hadis? Pede dong. Percaya diri tok. Sampai sekarang saudara, saya baru perjalanan tadi dari Jakarta ke sini, dapat kiriman suara ya, voice WA, saya dinasihati dari Jogja ini. Jadi orang ini dokter nggak saya sebut namanya, tapi masih di dalam. Sudah lama itu kadang-kadang kirim tulisan, bolak-balik saya bilang kalau saya jelaskan dia tetap nggak terima, nggak masuk di akal dia karena tertutup dengan doktrin. Orang pintar, tapi selalunya sebelah pihak dia terus yang ngajak saya kembali ke sana lagi gitu. Nah, saya kembali ke sana lagi dengan doktrin yang seperti biasa. Tadi kirim lagi, saya kira dulu sudah sadar dia. Kirim lagi, isinya pembukanya panjang itu, ada 1,5 jam lebih. Karena itu nasihati saya. Nah, salah satunya begini. Ini saya buka semua 1 menit, 2 menit, saya bilang sudah kemungkinan lanjutannya. Dia bilang gini, saya ada tersirat dia mulai di dalam Islam Jamaah itu sudah untuk dia. Wah, ini kayaknya zaman akhir ini akan punah gitu, maksudnya akan hancur gitu. Karena dia bilang ini sudah akhir zaman khair katanya, untuk orang-orang iman. Ini sudah akhir zaman khair untuk orang iman. Sudah 98 tahun 98 menurut dia begitu. Maksudnya joka maksudnya. Nah, dari sinilah saya akan memberikan nasihat, memberikan ini, karena sudah zaman akhir maka kita semua harus bersiap dengan segala konsekuensi. Maksudnya akan hancur menurut dia. Hancur menurut. Intinya begitu, saya menangkapnya begitu. Jadi kita ini solusi dia satu, harus wala tamutunna illa wa antum mu'minun, bukan muslimun. Terus dia terangkan kenapa kok mu'minun. Iya, memang ayatnya itu memang wa antum illa wa antum muslimun, tapi keterangan di bawah kan nggak tahu keterangan di bawah itu dari mana. Itu bukan muslimun tapi mu'minun. Jadi memang tidak ada orang yang bisa masuk Islam itu, nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanya orang iman. Jadi kita supaya paham ini, harus kita berusaha mati dalam keadaan iman. Iman itu apa? Mulai ya. Jadi iman itu yang mulai dari doktrin itu, kita harus betul-betul punya pemimpin. Bahasa Arabnya imam. Yang harus kita jadikan pemimpin kita ya, imam maksudnya. Nah, itulah iman. Nah, coba. Ini yang saya maksudkan. Setelah kita mendalami, tadi kan dalam pembukaan Pak Ustaz Fatah, Dr. Abdul Fatah tadi kan menyebutkan, kita tahu Islam itu apa menurut Al-Quran, menurut hadis. Kita ngerti iman itu apa. Ini kan jauh sekali. Ini kan kelasnya namanya iftirah, berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Itu dosanya besar sekali, besar sekali. Nah, bagaimana dia mendefinisikan Islam, mendefinisikan iman, mengikuti maunya dia. Dikaduk-kaduk deh, tetap yang diambil ya doktrin itu tetap. Padahal Islam, Allah sendiri sudah memaknai apa itu Islam. Para ulama sudah membukukan. Rasulullah, malaikat Jibril datang sendiri kepada Nabi Muhammad, Islam itu apa? Sudah sangat jelas. Iman itu apa? Definisinya iman itu apa? Iman kalau kembali ya, iman kok bisa langsung beriman itu? Nalarnya dari mana? Maknanya tuh iman itu udah percaya. Coba. Iman apa maknanya iman? Percaya. Lah kok langsung beriman, berbayar, bertoat? Mana secara bahasa saja orang kan pasti bertanya, iman, percaya penuh, yakin. Ya ditanyakan
yang diyakini apa, kan mesti gitu kaitannya. Kalau normal, kalau orang nggak tertutup hatinya, nggak tertutup, orang pikirnya yang dipercaya apa, pasti itu rukun iman, 6 rukun iman. Ya sudah selesai, harusnya begitu. Ya, dia bikin tafsir, syarah, definisi iman sendiri. Iman itu harus berjamaah, harus punya imam, harus berbaiat seperti mereka. Ini ustaz. Ya mudah-mudahan dia kondisinya masih jalan betul. Jalan itu ya memang nggak ngerti betul, ngertinya hanya itu. Kalau itu masih ada ulur dia di sisi Allah. Tapi kalau baca awal surah Baqarah gitu aja, awal surah Baqarah, dari kalau kita bulan Ramadan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Masya Allah, ayatnya sangat jelas dalam Al-Quran. Mau diteliti dari Fatihah sampai An-Nas, yang kata-kata amana, yu'minu tidak keluar dari 6 itu. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, tak keluar dari itu. Al-Quran cari terus makna iman, terus berbentuk jamaah beriman, nggak ketemu, sudah nggak ketemu dari bahasa saja, nggak ketemu dari Al-Quran, apalagi definisi para ulama. Jargon soblok mereka lakukan, umpama betul mereka baca tapi tak diambil, padahal ulama itu menyimpulkan dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Inilah mungkin yang perlu kita asah kembali untuk diingat dan untuk disyukuri. Maka harus cari pulihan sekarang. Kembali ya tadi, bukan cul-culan kita ini. Kesalahan yang lalu harus dibenahi.